Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arsyil Arafat, kelas 1B dengan NIM 124 11021 dengan prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat. Yang pertama itu dalam kehidupan ini kalimat mesti digunakan dalam lisan ataupun tulisan. Untuk itu, kalimat ada pada materi pelajaran. Kalimat tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi materi di mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Materi tentang kalimat sangat penting untuk dipelajari agar orang-orang dapat menyusun pola kalimat dengan baik dengan benar. Terlebih lagi, pendidikan di Indonesia masih jauh kualitasnya dibanding negara lain. Bukan hanya itu, mempelajari kalimat juga penting untuk memperlancar bahasa lisan dan tulisan dengan struktur yang tepat. Untuk mengetahui kalimat itu benar atau tidaknya, kita harus mengetahui ciri-ciri tentang kalimat dengan benar dan sesuai dengan kaidahnya. Sebelum membahas ciri-ciri kalimat, mari kita ingat kembali apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengandung makna lengkap dan terdiri dari subjek dan predikat. Menurut Detik Sulsel, ciri-ciri kalimat terbagi dalam 4, yaitu yang pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, ataupun tanda kurung. Yang kedua, kalimat yang baik setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, saya menulis artikel. Saya adalah subjeknya dan menulis artikel adalah predikat. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan bahasa fonem dan morfem. Fonem merupakan bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang keempat, terdapat 2 kalimat atau lebih pada satu paragraf dan kalimat-kalimat tersebut disusun dengan saling berkaitan. Selanjutnya, berikut adalah contoh kalimat. Yang pertama, tolong ambilkan saya buku itu dengan tanda seru. Yang kedua, aku akan berangkat ke Makassar pagi ini dengan tanda titik. Yang ketiga, ayah membelikanku mainan baru dengan tanda titik. Yang keempat, apa yang kamu lakukan di sana dengan tanda tanya. Yang kelima, dia sedang membaca buku di perpustakaan. Dan sebagai saran, sangat dianjurkan untuk mempelajari tentang bagaimana menggunakan kalimat yang baik dan benar agar teratur dalam menggunakannya, baik itu lisan maupun tulisan. Dan saran ini tidak hanya untuk pelajar, tetapi untuk semua orang agar dapat memahami kalimat dalam bahasa Indonesia dengan semestinya. Oleh karena itu, siapapun harus mempelajarinya dengan sangat detail ataupun dengan baik dan benar. Tambahan kesimpulan dari saya adalah pemahaman tentang ciri-ciri kalimat sangat penting dalam penguasaan bahasa dan komunikasi yang efektif. Dengan menguasai struktur elemen dan variasi kalimat, individu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa mereka, baik dalam tulisan maupun lisan. Kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana komunikasi yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan yang baik dan mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kalimat bukan hanya alat untuk berdiskusi, tetapi juga merupakan wujud dari cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kalimat juga ditandai dengan kemampuan untuk mengungkapkan makna yang lengkap. Kalimat tidak hanya bergantung pada komponen tunggal, tetapi juga dapat mengandung elemen tambahan seperti objek, keterangan waktu, dan keterangan tepat, yang semuanya memperkaya makna yang ingin disampaikan. Keberadaan elemen-elemen ini menjadikan kalimat lebih informatif dan membantu menjelaskan konteks dengan lebih baik. Sekian saja dari saya Ahmad Arsyil Arafat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.